teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Katarina Melatue Putri Fen. Saya Jonathan Yukananta, NIM 672023-024. Kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi saat ini dengan judul yang kami pilih, Virtual Reality dan Augmented Reality, peluang dan tantangan di era Metaverse. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi semakin menghadirkan paradigma baru dengan konsep virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Melangkah lebih jauh, kita kini memasuki era Metaverse, sebuah dunia maya yang menjanjikan pengalaman interaktif dan imersif yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam konteks ini, mari kita telaah peluang dan tantangan yang muncul seiring dengan integrasi VR, AR, dan Metaverse, dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan teknologi informasi. Virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR adalah teknologi yang memiliki potensi untuk mengubah cara kita belajar. VR dapat digunakan untuk membuat pengalaman belajar lebih imersif dan menarik. Sedangkan AR dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang objek di dunia nyata. Mari kita simak lebih dalam mengenai dunia AR dan VR pada era Metaverse. Virtual reality atau VR adalah suatu teknologi yang menciptakan lingkungan maya yang imersif, memberikan pengalaman interaktif kepada pengguna melalui penggunaan perangkat keras dan penggunaan perangkat lunak khusus. Dengan VR, pengguna dapat terlibat dalam dunia digital yang seringkali menyerupai dunia nyata. Bahkan, dapat melibatkan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan juga sentuhan. Konsep dasar VR melibatkan beberapa elemen kunci, seperti Head Mode Display atau HMD, yang berfungsi untuk sensor untuk memberikan pengalaman visual yang mendalam. Sistem pelacakan gerak, pengenalan gerakan tubuh pengguna untuk mengintegrasikan pergerakan fisik ke dalam lingkungan virtual. Perangkat input memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan virtual. Lalu, perangkat lunak VR, program atau aplikasi khusus yang menciptakan dan mengelola lingkungan virtual. VR telah berkembang pesat dalam berbagai industri, termasuk gaming, pendidikan, desain, dan pengobatan. Pengalaman VR dapat membawa pengguna ke tempat-tempat yang tidak mungkin di dunia nyata, atau memberikan pelatihan dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Dengan terus majunya teknologi, VR terus menjadi bagian integral dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Selanjutnya ada definisi dan konsep dasar dari augmented reality atau AR, yaitu adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual. Dalam konsep dasarnya, AR melibatkan satu, integrasi dunia nyata dan virtual, yaitu dengan menambahkan elemen virtual ke lingkungan fisik. Yang kedua, ada muncul di layar seperti smartphone atau kacamata AR. Yang kedua, ada deteksi lingkungan, menggunakan sensor, kamera, dan teknologi pengenalan objek untuk memahami lingkungan. Yang ketiga, ada interaksi pengguna, yaitu ada pengguna berinteraksi dengan objek virtual melalui layar sentuh atau gerakan. Yang keempat, penggunaan di berbagai bidang, diterapkan dalam pendidikan, perawatan kesehatan, permainan, dan industri untuk meningkatkan interaksi. Yang kelima, perangkat atau aplikasi khusus. Yang pertama ada menggunakan perangkat AR seperti kacamata atau smartphone. Yang kedua, aplikasi AR dikembangkan untuk keperluan tertentu. Yang keenam, ada yang terakhir, pengembangan konten AR. Membuat konten AR seperti gambar atau video yang terintegrasi dengan lingkungan fisik. Dengan konsep ini, AR menciptakan pengalaman yang memperkaya dunia nyata dengan informasi objek virtual. Oke teman-teman, lanjut. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep Metaverse sebagai evolusi teknologi. Nah, konsep Metaverse mewakili evolusi teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital.
A. Lingkungan digital terhubung. Metaverse merujuk pada lingkungan digital terhubung yang mencakup dunia virtual, augmented reality, dan ruang digital lainnya. Interaksi real-time merupakan ruang di mana pengguna dapat berinteraksi secara real-time, menciptakan pengalaman digital yang lebih dinamis. Evolusi dari dunia virtual ada lebih dari sekedar game. Metaverse melampaui konsep game online atau dunia virtual tradisional ini, menciptakan ekosistem yang kompleks dengan aktivitas, ekonomi, dan interaksi seperti di dunia nyata. Partisipasi multidimensi itu melibatkan partisipasi multidimensi dari pengguna, di mana mereka dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan menciptakan konten bersama antar pengguna. Selanjutnya ada koneksi antar platform. Itu keterhubungan platform dengan digital. Metaverse menciptakan keterhubungan antara platform digital, memungkinkan pengguna membawa identitas dan aset digital mereka dari satu lingkungan digital ke lingkungan lainnya. Selanjutnya ada interoperabilitas. Adanya interoperabilitas memungkinkan pengguna berpindah dari satu pengalaman metaverse ke pengalaman lain tanpa hambatan. Selanjutnya ada ekonomi virtual. D. Mata uang dan ekonomi digital. Konsep metaverse melibatkan ekonomi virtual dengan pengguna dapat bertransaksi menggunakan mata uang digital, memiliki properti digital, dan terlibat di dalam aktivitas ekonomi lainnya. Konten dan kreasi. Pengguna dapat menciptakan, membagikan, dan menjual konten mereka sendiri, menciptakan ekosistem kreatif di dalam metaverse. E. Pengaruh luas di berbagai sektor, pendidikan, bisnis, dan hiburan. Metaverse memiliki dampak luas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, dan hiburan. F. Konsep metaverse mempresentasikan evolusi teknologi yang membawa pengalaman digital kita ke tingkat yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan terhubung yang mendalam dan beragam. Nah, selanjutnya ada penerapan AR dan VR dalam berbagai bidang, teman-teman. Penerapan augmented reality atau AR atau AR lah teman-teman disebut, dan virtual reality VR atau FR membawa dampak signifikan dalam berbagai bidang. 1. Penyelesaian masalah lingkungan atau ecosystem restoration, yaitu menggunakan AR dan FR. Pengguna dapat memvisualisasikan teknik pengembalian alam dan strategi pertanian berkelanjutan yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Yang kedua, kebutuhan sosial atau social needs. Dengan AR dan VR, orang-orang dengan gangguan autis, ya teman-teman, atau kognitif lainnya dapat mengakses edukasi yang bermanfaat dengan lebih mudah dan nyaman tentunya. Yang ketiga, pengembangan skill dan kompetensi atau skill and competency development. Teman-teman berbagi skill dan kompetensi development. Itu dalam konteks edukasi dan pelatihan. AR dan VR digunakan untuk menciptakan pengalaman interaktif yang mendukung pembelajaran berbasis konteks dan praktis. Keempat, ada rekreasi dan hiburan atau entertainment and recreation. AR dan VR dapat digunakan untuk membuat pengalaman bermain dengan rekreasi yang menarik dan realistis seperti permainan video berbasis AR dan simulasi VR. Saya tidak tahu, pakainya sepertinya kayak permainan Mobile Legends atau Free Fire, dan teman-teman lebih tahu deh ceritanya. 5. Penelitian dan pengajaran atau research and teaching. Menggunakan AR dan VR, peneliti dan dosen dapat memvisualisasikan fenomena kompleks yang sulit untuk diungkapkan melalui teks atau grafik. Mediasi kesehatan atau health communication. Dalam mediasi kesehatan, AR dan VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman interaktif yang mudah dimengerti, seperti aplikasi realistis berbasis AR atau memvisualisasikan sistem tubuh manusia dan strategi pencegah penyakit. 7. Inovasi bisnis dan pemasaran atau Business Innovation and Marketing. Menggunakan AR dan VR, perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa baru yang menarik perhatian dan mendorong penjualan. Lanjut,
saya akan membahas mengenai metaverse ya. Pastinya kita pertama harus mengetahui apa itu metaverse dan integrasi VR dan AR dalam konsep metaverse. Oke teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi, metaverse merupakan kombinasi antara dunia nyata dan dunia virtual. Dalam istilah sederhana, metaverse adalah tempat di mana kita dapat bertemu, berinteraksi, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti VR, virtual reality, and AR, augmented reality. Integrasi VR dan AR dalam konsep metaverse, VR atau virtual reality dan AR, augmented reality, memiliki peranan yang utama. VR menghadirkan pengalaman virtual yang mengejutkan bagi pengguna, sedangkan AR menambahkan informasi digital pada dunia nyata. Integrasi kedua teknologi ini mengharuskan kebutuhan untuk sistem penurunan barisan, sistem ikutan tangan, dan pengukuran kedalaman untuk AR yang dapat berinteraksi dengan dunia nyata. C. Potensi pengembangan metaverse di masa depan. 1. Interoperabilitas platform. Meningkatnya kemampuan berbagai platform untuk berinteraksi dalam metaverse. Standarisasi untuk memungkinkan perpindahan yang mulus antara pengalaman virtual. 2. Ekonomi digital. Pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di metaverse, mata uang virtual, kepemilikan digital, dan ekosistem perdagangan di dalamnya. 3. Pendidikan dan pelatihan. Pengembangan metode pendidikan dan pelatihan di dunia virtual. Peningkatan aksesibilitas dan efektivitas dalam mentransfer pengetahuan. Sosialisasi dan kolaborasi. Kemungkinan untuk berinteraksi dan bekerja bersama secara virtual. Peningkatan konektivitas dan kolaborasi global. Keamanan dan privasi. Tantangan terkait keamanan data dan privasi dalam lingkungan metaverse. Pengembangan solusi untuk melindungi informasi pengguna dengan lebih efektif. Metaverse bukan hanya tentang pengalaman virtual, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang kompleks dan terkoneksi di mana pengguna dapat menjelajahi, berkolaborasi, dan menciptakan bersama. Integrasi VR dan AR menjadi unsur kunci dalam membentuk konsep metaverse yang semakin berkembang. Nah, lanjut ke peluang di era metaverse. Ini adalah topik poin yang paling kita ambil ya teman-teman. Ada transformasi interaksi sosial. Metaverse memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan metaverse memiliki potensi kita dapat berinteraksi dengan orang lain dari seluruh dunia secara lebih imersif dan interaktif. Berikut adalah beberapa contoh potensi transformasi interaksi sosial di era metaverse. Yang satu, pembentukan komunitas virtual. Metaverse dapat digunakan untuk membentuk komunitas virtual yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang kedua, peningkatan kolaborasi. Metaverse dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi antara orang-orang baik di dalam maupun di luar tim. Yang ketiga, peningkatan komunikasi ya teman-teman. Metaverse dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara orang-orang baik secara pribadi maupun profesional. B. Inovasi bisnis dan pekerjaan. 1. Meeting dan kolaborasi virtual. Peningkatan efisiensi dalam pertemuan dan kolaborasi bisnis. Pengguna dapat berpartisipasi dari lokasi manapun, mengurangi keterbatasan geografis. 2. Pendidikan dan pelatihan jarak jauh. Peningkatan aksesibilitas dan interaktif dalam pendidikan jarak jauh. Simulasi dan pengalaman praktis di metaverse untuk meningkatkan pembelajaran. 3. Bisnis virtual. Kemungkinan bisnis sepenuhnya virtual di metaverse. Pembelian, penjualan, dan pertukaran barang di masa dan jasa digital. C. Pengalaman pengguna yang lebih mendalam. Sementara metaverse terus berkembang, ia akan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih mendalam. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti seni artifisial, belajar mesin dan realitas virtual, metaverse akan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dan pengalaman digital secara yang lebih baru dan transformatif. Secara keseluruhan, era metaverse menawarkan peluang unik untuk pertumbuhan sosial, ekonomi, dan teknologi. Sebagai kita melalui ruang ini digital, penting untuk mengenal dan menyerap kemungkinan tersebut untuk pertumbuhan inovasi dan hubungan yang makna. Nah, selain ada peluang, pasti ada tantangan, teman. Nah,
Kali ini saya akan membahas tentang tantangan di era metaverse. Yang pertama, masalah privasi dan keamanan. Teman-teman, ini bukan menjadi suatu tantangan yang belum kita tahu ya. Pastinya ini tentunya kita sudah tahu, apalagi dalam dunia teknologi adalah masalah umum yang terjadi tentang masalah privasi dan keamanan. Nah, masalah privasi dan keamanan dalam era metaverse, kebijaksanaan privasi dan keamanan menjadi tantangan utama. Misalnya, perusahaan metaverse harus mengimplementasikan kebijakan yang ketat untuk melindungi informasi pribadi pengguna, seperti identitas diri, alamat email, dan data lainnya. Selain itu, mereka perlu mengupayakan keselamatan dan keamanan informasi pribadi yang disimpan dalam metaverse. Tentunya teman-teman, kita pasti tidak mau data pribadi kita terbocor oleh orang yang menghack metaverse ini ya teman-teman tentunya. Yang kedua, aksesibilitas teknologi. Aksesibilitas teknologi selain tantangan privasi dan keamanan, metaverse juga memerlukan kajian lebih jauh tentang aksesibilitas teknologi. Beberapa studi menunjukkan bahwa metaverse saat ini belum terlihat aksesibel bagi semua pengguna, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan teknologi yang lebih rendah. Untuk mencapai aksesibilitas yang baik, metaverse perlu menyediakan layanan dan aplikasi yang mudah digunakan untuk pengguna dengan berbagai kemampuan teknologi. Ya benar teman-teman, aksesibilitas bagi semua orang menggunakan metaverse belum dijamin keamanan data-datanya teman-teman. Jadi berharap untuk punya cara atau kita bisa menggunakan teknologi yang bisa mencapai aksesibilitas yang baik ya teman-teman. Disarankan. C. Implikasi sosial dan etika. Pengembangan metaverse memangkas tantangan etis dan sosial yang mungkin muncul sebagai konsekuensi. Beberapa contoh dari implikasi etis dan sosial meliputi manipulasi data pengguna, propagasi informasi yang salah atau negatif, serta bagaimana metaverse dapat mempengaruhi hubungan sosial dan identitas individu. Oleh karena itu, penyelenggara metaverse harus mengimplementasikan kebijakan yang ketat tentang privasi dan keamanan data serta mempertimbangkan aspek etis dan sosial dalam pengembangan dan operasional metaverse. Kesimpulannya, relevansi dan pentingnya VR, AR, dan metaverse dalam membentuk masa depan digital, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan metaverse sebagai bagian integral dari evolusi teknologi informasi. AR dan VR dan metaverse adalah teknologi yang memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja. Teknologi-teknologi ini memiliki relevansi dan penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan hiburan. Namun, era metaverse juga menghadirkan tantangan yang perlu dipertimbangkan, seperti masalah privasi dan keamanan, aksesibilitas teknologi, dan implikasi sosial dan etika. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang melindungi privasi dan keamanan penggunaan metaverse. Industri perlu mengembangkan teknologi yang lebih aman dan aksesibel. Masyarakat perlu memahami juga potensi risiko dan manfaat metaverse, serta menggunakan metaverse secara bertanggung jawab tentunya ya teman-teman. Sekian dari video kami, semoga apa yang kami paparkan dari awal sampai akhir ya teman-teman mengenai AR, VR, konsep evolusi, tantangan serta peluang dapat membuat teman-teman memahami apa yang kami jelaskan teman-teman, yaitu virtual reality dan augmented reality atau kita disebut VR dan AR, peluang dan tantangan di era metaverse. Sekian dari kami, terima kasih.